lucu kalau manusia saling bunuh, marah-marahan, pukul-pukulan, musuh-musuhan. Itu aja udah gak sadar kalau dia itu hasil pelukan, itu aja gak sadar. Kalau kita sadar kita hasil pelukan, gak mungkin deh kita saling benci, gak mungkin. Itulah pelajaran tauhid yang nyata dalam hidup. Paham? Kenapa saya ini hari ini kok energinya besar sekali ya? Pengen nyubit saya tuh sama kalian itu. Lanjut. Nah setelah dijemput dari langit ke bumi, yuk sekarang jangan nunggu mati, jangan dulu mati, jangan nunggu mati. Kembalikan dirimu sekarang jadi makhluk langit lagi. Yang menjemput dari langit ke bumi adalah ayah ibu kita. Tapi yang mengembalikan kita dari bumi ke langit adalah guru-guru kesadaran kita. Disitulah di Quran dikatakan, Mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati pun tidak akan pernah bertemu dengan waliyan mursidan. Wali itu artinya pemimpin, mursid itu dari kata irsyad. Irsyad itu cerdas. Makanya guru-guru yang cerdas disebut mursyid. Makanya ada istilah guru mursyid. Itu bahasa Indonesianya adalah orang-orang yang cerdas, yang bisa mengajarkan kita supaya cerdas. Jadi seorang guru itu bukan mengajarkan supaya seluruh siswanya taat kepada dia walaupun gak ngerti, bukan begitu. Seorang guru yang asli itu membuka seluruh potensi kecerdasan muridnya. Bahkan bisa jadi muridnya lebih pintar dari gurunya. Itu namanya guru yang asli. Makanya guru yang asli tidak pernah takut tersaingi oleh muridnya. Jadi kalau ada guru yang masih takut tersaingi muridnya, masih takut kehilangan muridnya, wah, itu tidak layak disebut guru. Berarti dia masih terikat kepada status dirinya. Kalau masih terikat itu namanya masih baperan. Belum selesai dengan dirinya sendiri. Seorang guru yang sejati tidak pernah mencari murid. Seorang guru yang sejati juga tidak pernah takut kehilangan murid. Mau belajar silakan untuk kamu. Tidak belajar juga silakan buat kamu. Betul apa tidak? Nggak ada urusan. Udah bebas dari kemelekatan yang begitu. Lanjut. Oke. Jadi sekarang ini kita ada di mana? Di bumi. Awas, bukan ada di bumi secara syar'i, bukan begitu. Kita berada di kesadaran rendah. Yuk kita sadari, kita angkat kesadaran kita ke kesadaran tinggi lagi supaya kita kembali kepada jati diri kita di kehidupan yang sekarang, tidak usah nunggu mati. Itu yang disebut dengan belajar mati selagi hidup. Paham sampai sini? Oke. Kalau gitu kita sudah kenal sekarang dua orang tua ya. Satu orang tua lahir, yang kedua orang tua batin. Nah, saat kita bertemu orang tua batin kita, saat dimana kita bisa bertransformasi dari alam rendah menuju alam tinggi, dari kesadaran rendah menuju kesadaran tinggi, sampai puncaknya kesadaran yang namanya Sidra Al-Muntaha. Di situ kita akan menemukan alasan mengapa saya terlahir ke sini. Sekarang belum ketemu alasannya. Akibatnya apa? Hidup kita terseok-seok. Jadi dua ya. Satu, hari ketika kita lahir ada dua ya. Satu, lahir secara jasmani, yang kedua lahir secara rohani. Makanya buru-buru kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Lahir, bahasa Ibraninya Natal. Bahasa Arabnya mulud. Jadi Natal dan mulud itu sebetulnya istilah yang sama. Cuman kita menggunakannya berbeda.
Karena kita tidak pernah berpikir. Makanya maaf, sahabat-sahabat kita yang merayakan Natal, kan dirayakan Natal dengan pohon Natal. Lihat pohon Natal. Banyak apanya? Banyak lampunya. Lampu lambang dari apa? Lambang dari cahaya. Berarti Natal itu adalah simbolik kalau mereka sudah kembali kepada jati diri sebagai makhluk cahaya. Karena kita yang diurus di sini adalah, mohon maaf, ketidaksukaan, kebencian, kita tidak mau tahu simbolik apa sih. Bahkan ketika ada orang lain membawa pohon Natal, takut. Padahal itu kan pohon bagus, banyak lampunya. Betul? Bahkan puncaknya pohon Natal bulan bintang. Sama dengan bulan bintang yang ada di menara masjid. Makanya menara masjid puncaknya bulan bintang. Artinya apa? Puncaknya masjid itu bertemu bulan bintang. Itu yang dikatakan di surat Al-An'am. Ketika Ibrahim melakukan pencarian Tuhan, yang pertama beliau ketemu bintang, setelah itu bertemu bulan, setelah itu belum matahari. Setelah ketemu matahari, beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiyalil ladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Setelah ketemu matahari, aku terbebas dari syirik. Keren gak? Kira-kira bintang, bulan dan matahari yang itu? Bukan, itu mati leletik ke Ibrahim sudah lihat. Itu perjalanan spiritual. Melihatnya bukan di langit yang itu, di langit yang terdekat. Maka Allah katakan di Quran, lihatlah langit terdekatmu. Di situ kau akan menyaksikan pusat semesta yang ada dalam dirimu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayanahum anahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Siapa yang bisa menyaksikan kebesaranku pada dirinya, dia sudah menemukan kebenaran. Sudah lihat itu belum? Belum. Kasihan dia lah. Umur udah kayak gini. Gimana kontar sore pada mati? Poek. Di Quran dikatakan jelas, falaula idza balagadil hulkum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, pada saat itu kamu harus melihat. Melihat jelas tidak mungkin dalam kegelapan. Setuju dengan saya? Syarat melihat harus ada cahaya. Kenapa kalian bisa melihat saya sekarang? Karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa saling lihat. Wa antum hina idin tangdurun, saat itu kamu harus melihat. Wa nahnu aqrab ilaihi minkum, aku amat dekat kepadamu. Walakin la tubsirun, tapi kebanyakan manusia tidak melihat. Poek. Tidak ketemu bintang, tidak ketemu bulan, tidak ketemu matahari. Maka di Quran dikatakan Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pengen nangis saya. Jadi matahari ada dua. Ada matahari jasmani, ada matahari rohani. Temukan dua-duanya. Supaya proses fotosintesa kita itu bukan hanya jasmani saja. Tetapi rohani kita mengalami proses fotosintesa. Makanya ketika jasmani dengan rohani sama-sama tumbuhnya. Lihat orang yang seperti itu. Di usia tua, hidupnya penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Muda susah. Pertengahan usia juga susah, tua tambah susah. Dunia sudah meninggalkan kita, betul? Jabatan tidak punya kita lagi, duit geus ngajarauhan. Betul apa tidak? Rohaninya miskin, jiwanya merana. Duh, tua semacam itu tidak layak untuk dihidupi. Iya. Udah yang paling gampang tuh kan, bikin hiburan. Kita mau orang beriman, bagiannya bukan di sini. Kita mau bagiannya nanti. Supaya hiburan, meh teu stres teuing. Di dunia we geus balangsak, komo di akhirat. Bagian kita itu di sini dan di sana.
Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa